Selamat pagi saudara-saudariku, selamat akhir pekan. Kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang mengajar kami untuk tekun berdoa. Semoga ketekunan doa kami menjadi pujian dan syukur yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Dalam banyak gereja, sesudah penerimaan komuni kudus, ada kebiasaan para imam untuk memberikan berkat kepada anak-anak yang belum menerima komuni kudus. Suatu kreativitas pelayanan yang sederhana, tetapi memiliki arti yang besar, baik bagi anak-anak yang menerima berkat itu maupun bagi seluruh keluarga. Kebiasaan memberi berkat bagi anak-anak sudah ada pada zaman Yesus. Di lingkup masyarakat di mana Yesus hidup, ada kebiasaan ibu-ibu membawa anak-anak mereka, khususnya pada saat ulang tahun mereka yang pertama, kepada para imam untuk dimintakan doa dan berkat. Peristiwa Yesus memberkati anak-anak ini terjadi dalam urutan Injil Markus. Sesudah 2 kali menubuatkan sengsara dan wafatnya, menjelang nubuat sengsara yang ketiga. Bisa dibayangkan suasana hati Yesus pada saat itu. Datangnya anak-anak pastilah menghibur dan menjadi kesempatan bagi Yesus untuk memberikan pengajaran mengenai ciri-ciri hidup sebagai murid yang mempunyai watak seperti anak-anak. Inilah yang empunya kerajaan Allah. Yesus sendiri pernah menerima berkat ketika ia dibaptis, dan dari surga terdengarlah suara, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah kata-kata berkat dalam arti yang paling dasar. Arti dasar ini dapat kita temukan dengan meminjam penjelasan dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, memberi berkat adalah benedicere. Kata ini terdiri atas 2 suku kata, yakni bene artinya baik dan dicere berarti berkata-kata. Dengan demikian, memberi berkat berarti berbicara dengan baik mengenai pribadi yang diberkati. Itulah pula berkat yang diterima oleh Yesus. Suara dari surga menyatakan bahwa dirinya itu sungguh amat berkenan kepada Allah. Berkat yang diterima oleh Yesus pada waktu ia dibaptis
Itulah yang menjadi kekuatan baginya untuk menjalankan tugas sampai paripurna. Berkat seperti itulah yang diberikan oleh Yesus kepada anak-anak yang dijumpainya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Berkat itu sungguh meneguhkan, menguatkan, memberi dorongan, mengharapkan yang baik kepada pribadi yang diberkati. Saudara-saudariku terkasih, sangat indah kata-kata yang diungkapkan oleh Dorothy Lo Nolte mengenai berkat dan sebaliknya juga tentang kutuk sebagai berikut. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesal diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk semakin setia mencintai anak-anak yang menjadi tunas muda harapan gereja, bangsa, dan negara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.